Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Andi Muhammad Alifari Budimansyah dengan NIM belakang 080 dan rekan saya. Wahid Destiani dengan NIM akhir 079. Oke, jadi pada kesempatan kali ini kami ingin mempresentasikan uh, materi dari ekonomi korupsi dengan judul Hukum, Reformasi Sosial, dan Pencegahan Korupsi. Selamat menyaksikan. Jadi langsung saja kita masuk ke pembahasan hukum, reformasi sosial, dan pencegahan korupsi. Nah, yang pertama adalah latar belakang. Jadi korupsi ini merupakan salah satu hambatan utama bagi kemajuan di Indonesia karena bisa merusak perekonomian dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Mengatasi korupsi ini memerlukan pendekatan yang holistik, mencakup penegakan hukum yang adil, reformasi sosial untuk membangun nilai-nilai anti korupsi, serta strategi pencegahan jangka panjang. Nah, ketiga komponen ini, seperti hukum, reformasi sosial, dan pencegahan korupsi, harus saling mendukung untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan transparan. Penelitian yang mengintegrasikan ketiga aspek ini penting untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik dan bermartabat. Lalu kita masuk ke pentingnya memahami hukum, reformasi sosial, dan pencegahan korupsi. Jadi hubungan antara hukum, reformasi sosial, dan pencegahan korupsi ini sangat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Hukum berperan sebagai dasar dalam menegakkan keadilan dan mengatur perilaku masyarakat, namun tidak akan efektif tanpa dukungan reformasi sosial yang menanamkan nilai kejujuran dan integritas. Pencegahan korupsi ini harus menjadi bagian dari strategi jangka panjang melalui penguatan sistem, pengawasan wewenang, dan edukasi publik. Sinergi antara hukum yang adil, perubahan sosial yang berkelanjutan, dan upaya pencegahan yang sistematis menjadi kunci dalam membangun masyarakat yang bebas dari korupsi. Nah, kita masuk ke bab yang pertama, yaitu peran hukum dalam membangun masyarakat yang berkeadilan. Ini ada yang pertama, definisi dan fungsi hukum dalam menjaga ketertiban sosial. Jadi, pengertian hukum ini adalah aturan mengikat yang dibuat oleh lembaga berwenang, serta memiliki sanksi yang tegas, dan ini berbeda dengan norma sosial atau agama. Ada juga menurut Surjono Sukanto, jadi menurut beliau ini, hukum adalah norma sistematis yang berisi perintah atau larangan untuk menciptakan ketertiban masyarakat. Terus juga ada fungsi hukum, yang pertama ada penjaga ketertiban, seperti mencegah perilaku menyimpang melalui pendekatan preventif dan represif, yang di mana contohnya adalah penegakan hukum oleh polisi atau pengadilan. Terus juga ada alat rekonstruksi sosial untuk memperkuat tatanan masyarakat. Terus yang kedua ada resolusi konflik, yang ketiga ada perlindungan HAM, dan yang keempat ada rekayasa sosial seperti adaptasi hukum untuk menjawab perubahan masyarakat. Terus juga hukum mempunyai tujuan filosofis yaitu mewujudkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan demi kedamaian sosial. Yang kedua yaitu prinsip negara hukum dan penegakan hukum yang adil. Jadi supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam negara hukum yang menempatkan hukum sebagai kekuasaan tertinggi, mengatur kehidupan masyarakat, bangsa dan negara tanpa terkecuali, baik individu, institusi, maupun pemerintah. Prinsip ini tuh menuntut penegakan hukum yang konsisten, imparsial, dan independen dari intervensi politik atau kepentingan pribadi. Penegakan hukum yang adil harus memenuhi nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, dan kesetaraan di hadapan hukum, di mana setiap orang memiliki kedudukan yang sama tanpa adanya diskriminasi. Nah, yang selanjutnya ada perbandingan sistem hukum, civil law, common law, dan hukum Islam. Yang pertama ada hukum sivil atau civil law yang berasal dari Romawi kuno dan berkembang di Eropa kontinental. Nah, ciri khasnya ini mengutamakan kitab undang-undang yang dimodifikasi serta hakimnya ini berperan sebagai penafsir hukum. Terus yang kedua ada hukum umum atau common law yang berasal dari tradisi hukum Inggris. Nah, ciri khasnya ini yang pertama ada sumber hukum utamanya ini adalah putusan hakim. Terus yang kedua ada sistem adversarial atau perdebatan di pengadilan, dan yang ketiga ada hakimnya aktif membentuk hukum. Contoh di negaranya ini Amerika Serikat, Inggris, serta Australia. Terus yang ketiga ada hukum Islam yang berasal dari ajaran Islam seperti Al-Quran dan Sunnah. Ciri khasnya ini mengintegrasikan hukum dengan nilai spiritual, terus sumber hukumnya ini berasal dari Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Dan umumnya diterapkan di bidang keluarga dan waris. Contoh negaranya adalah Arab Saudi serta Iran. Terus selanjutnya ada peran lembaga peradilan dalam menjamin keadilan. Jadi lembaga peradilan ini merupakan pilar penting dalam menegakkan hukum dan keadilan secara independen, bebas dari pengaruh politik atau kepentingan tertentu. Melalui fungsinya, lembaga ini menyelesaikan sengketa, mengawasi pelanggaran hukum, dan melindungi hak warga negara. Reformasi peradilan termasuk peningkatan integritas dan profesionalitas hakim diperlukan untuk memperkuat kemandirian lembaga peradilan dan kepercayaan masyarakat. Penegakan hukum yang adil merupakan dasar terciptanya negara demokratis yang memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat untuk mewujudkan sistem transparan, akuntabel, dan lain-lain. Nah, kita masuk ke bab selanjutnya yaitu reformasi sosial sebagai katalisator perubahan. Yang pertama ada konsep dan urgensi reformasi sosial. Jadi reformasi sosial ini adalah upaya memperbaiki sistem sosial agar lebih adil dan inklusif. Reformasi ini penting untuk mengatasi ketimpangan, diskriminasi, dan memastikan akses setara terhadap sumber daya. Perubahan global dan teknologi menuntut sistem sosial yang adaptif. Reformasi ini diperlukan agar lembaga sosial tetap relevan dan mencegah konflik. Nah, ini tujuannya ada membangun masyarakat yang responsif, transparan, serta berkelanjutan. Terus bagian kedua dari bab ini adalah hubungan antara reformasi sosial dan modernisasi hukum.
Jadi reformasi sosial dan modernisasi hukum ini memiliki hubungan yang sangat erat, karena keduanya saling mempengaruhi dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan responsif terhadap perubahan. Reformasi sosial ini sering menjadi pendorong utama lahirnya hukum-hukum baru yang lebih progresif, seperti tuntutan terhadap kesetaraan gender yang melahirkan UU TPKS. Sebaliknya, modernisasi hukum ini menjadi instrumen penting untuk melembagakan perubahan sosial melalui pembaruan sistem hukum seperti e-court dan penyederhanaan birokrasi peradilan. Namun hubungan ini juga menghadapi tantangan seperti, resistensi konservatif dan kesenjangan antara hukum formal dan praktik di lapangan. Oleh karena itu, sinergi antara masyarakat sipil membuat kebijakan dan aparat penegak hukum sangat penting agar reformasi sosial dan penjaga hukum dapat berjalan beriringan dan berdampak nyata. Lalu selanjutnya yang ketiga ada peran masyarakat sipil dan media dalam reformasi. Jadi masyarakat sipil dan media ini memiliki peran yang strategis ya dalam mendorong perubahan sosial yang konstruktif. Masyarakat sipil seperti LSM dan komunitas lokal ini bisa menjembatani aspirasi publik dan mendorong agenda reformasi, terutama terkait isu-isu tentang keadilan dan transparansi. Sementara media berfungsi sebagai penyebar informasi, pembentuk opini dan pengawas kekuasaan. Nah, kolaborasi keduanya ini, bisa memperkuat tekanan sosial terhadap pemerintah, membangun kesadaran kolektif, dan mendorong partisipasi aktif dalam proses demokrasi. Sinergi ini menciptakan ruang publik yang kritis dan partisipasif. Fondasi penting ini bagi transformasi sosial yang berkelanjutan. Terus yang keempat ada hambatan budaya dan politik dalam reformasi sosial. Jadi hambatan budaya dan politik ini menjadi tantangan ya dalam reformasi sosial. Kayak nilai-nilai tradisional yang konservatif ini seringkali menolak perubahan seperti kesetaraan gender dan hak minoritas. Nah, di sisi lain ketimpangan elit politik ini, dapat, memperkuat resistensi terhadap reformasi. Politik uang, lemahnya akuntabilitas, serta rendahnya partisipasi publik ini semakin memperburuk situasi. Nah, kolaborasi antara hambatan budaya dan politik ini mempertahankan status quo, sehingga dibutuhkan strategi pemberdayaan masyarakat dan reformasi sistem politik yang lebih transparan untuk mendorong perubahan yang berkelanjutan. Oke, sekarang kita masuk ke strategi dan kebijakan pencegahan korupsi. Gitu. Yang pertama kita membahas tentang mekanisme transparansi dan akuntabilitas. Jadi transparansi dan akuntabilitas itu adalah fondasi utama dalam menciptakan pemerintahan yang bersih. Implementasi prinsip ini dilakukan melalui penyusunan anggaran yang terbuka, pelaporan keuangan yang dapat diakses publik, serta mekanisme pertanggungjawaban pejabat publik yang ketat. Sayangnya, lemahnya sistem ini itu sering membuka ruang bagi para praktik korupsi. Ini saya dapat data gitu dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Jadi total kerugian negara akibat korupsi itu dari tahun 2013 hingga 2022 itu mencapai 238,14 triliun. Angka ini tuh diambil dari putusan pengadilan tingkat pertama hingga kasasi. Nah, terus ada beberapa puncak kerugian terjadi pada tahun 2020 itu ada di 56,74 triliun. Lalu di tahun 2021 62,93 triliun. Lalu di tahun 2022 ada di 48,79 triliun. Nah, kerugian yang sangat besar ini menjadi alarm bahwa sistem transparansi dan akuntabilitas itu masih rapuh. Maka dari itu, reformasi birokrasi dan keterbukaan informasi publik harus menjadi prioritas dalam pencegahan korupsi. Nah, bisa kita lihat, ini adalah tabel data yang saya dapat dari ICW ya. Bisa kita lihat dari tahun 2013 sampai 2022 ya. Jadi di tahun 2013 itu kerugian negara itu sampai 3,46 triliun. Lalu di 2014 agak naik tuh, jadi 10,69 triliun. Di tahun 2015 menurun, ini yang paling rendah. Di 2015 itu di 1,74 triliun. Lalu kita di tahun 2016 naik lagi 3,8 triliun. Nah, di tahun 2017 ya, itu naik jadi 29,42 triliun. Nah, di 2018 menurun lagi di 9,29 triliun. Di 2019 naik di 12,0 triliun. Lalu di 2020 melejit di 56,74 triliun. Dan di 2021 ini yang paling tinggi 62,93 triliun. Dan di 2022 di angka 48,79 triliun. Oke, sekarang kita masuk ke bagian peran teknologi dalam pencegahan korupsi. Jadi teknologi digital itu berperan strategis dalam menutup celah-celah korupsi dengan menciptakan sistem pemerintahan yang transparan, efisien, dan minim interaksi langsung. Nah, penerapan e-government seperti e-budgeting, e-procurement, dan e-audit itu memungkinkan pengawasan real time, memperkecil ruang manipulasi anggaran, dan mempercepat deteksi penyimpangan. Nah, platform pelaporan publik seperti Lapor dan Span itu juga mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Sementara media sosial dan aplikasi edukasi digital itu memperluas kampanye nilai-nilai integritas. Namun, keberhasilan digitalisasi bergantung pada kesiapan infrastruktur, kompetensi SDM, dan komitmen lembaga. Jadi, tanpa tata kelola yang baik,
teknologi itu justru bisa disalahgunakan untuk bentuk korupsi yang lebih terselubung gitu. Jadi seperti teknologi ini seperti mata pisau gitu. Kita bisa lakukan hal yang positif, bisa juga digunakan untuk melakukan hal yang negatif gitu. Jadi oleh karena itu dibutuhkan audit teknologi berkala, perlindungan sistem informasi dan pengawasan independen agar digitalisasi ini benar-benar menjadi alat pemberantas korupsi, bukan menjadi celah baru. Oke, lalu yang ketiga, kita masuk ke reformasi regulasi dan kelembagaan. Nah, jadi regulasi yang tumpang tindih, yang multitafsir, atau lemah dalam penegakan itu seringkali membuka celah korupsi, baik dalam pengadaan barang dan jasa, pemberian izin usaha, maupun pengelolaan anggaran negara. Nah, oleh karena itu, reformasi hukum tidak hanya penting, tapi mendesak untuk menciptakan sistem yang memiliki kepastian, transparansi, dan akuntabilitas. Nah, fokus utama reformasi itu harus diarahkan pada penguatan regulasi mengenai beberapa ini. Yang pertama, ada gratifikasi dan benturan kepentingan. Yang kedua, kewajiban pelaporan harta kekayaan pejabat. Yang ketiga, sanksi administratif dan pidana yang proporsional. Selain aspek hukum tertulis, reformasi itu juga bisa menyasar struktur kelembagaan penegakan hukum. Lembaga seperti KPK harus dijaga independennya dari intervensi politik. Sementara sinergi dan koordinasi antara KPK, kejaksaan, dan kepolisian itu perlu diperjelas agar tidak saling tumpang tindih. Nah, di sisi lain, lembaga pengawasan internal pemerintah seperti Inspektorat dan BPK juga harus diperkuat kapasitasnya dan wewenangnya. Tanpa koordinasi antar lembaga yang efektif dan regulasi yang kuat, upaya pemberantasan korupsi akan stagnan dan kehilangan arah. Nah, yang keempat, kita masuk ke peran partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Nah, ini partisipasi masyarakat itu adalah kunci dalam pencegahan korupsi yang berkelanjutan. Masyarakat yang tidak hanya berperan sebagai pengawas, tapi juga sebagai aktor penting dalam pengambilan keputusan publik, pengawasan anggaran, dan pelaporan dugaan pelanggaran gitu. Nah, melalui mekanisme seperti musrenbang, forum warga, dan kanal pelaporan online, masyarakat dapat mendorong transparansi dan mencegah penyimpangan kebijakan sejak awal. Nah, selain itu, peran LSM, media, dan komunitas sipil itu juga penting dalam menyuarakan nilai-nilai integritas dan membangun kesadaran kolektif terhadap bahaya korupsi. Namun, partisipasi ini perlu didukung oleh jaminan perlindungan hukum, akses terhadap informasi publik, dan kebebasan menyuarakan pendapat. Tanpa hal tersebut, peran masyarakat dalam pencegahan korupsi akan sulit berkembang. Nah, maka dari itu, pemerintah perlu menciptakan ruang partisipasi yang terbuka, yang aman, dan inklusif agar masyarakat benar-benar menjadi mitra strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih. Oke, jadi sekarang kita masuk ke sinergi antara hukum, reformasi sosial, dan pencegahan korupsi. Jadi apa hubungannya di antara ketiga itu? Jadi supremasi hukum, reformasi sosial, dan pemberantasan korupsi itu merupakan tiga pilar utama dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang adil dan berintegritas. Supremasi hukum menekankan bahwa hukum itu berlaku sama bagi seluruh warga negara tanpa pengecualian, termasuk bagi elit politik dan pejabat tinggi. Tanpa ini, pelaku korupsi dapat memanipulasi sistem hukum untuk lolos dari hukuman. Reformasi sosial itu berperan sebagai pengubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap praktik koruptif. Nilai-nilai seperti kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap kepentingan publik itu harus ditanamkan melalui pendidikan dan kampanye budaya, agar tindakan korupsi ini tidak lagi dianggap wajar, seperti praktik uang pelicin yang seringkali dibenarkan secara sosial. Keduanya harus berjalan secara sinergis, hukum yang ditegakkan tanpa perubahan budaya hanya menciptakan ketakutan sementara, tanpa mengubah akar masalah. Sebaliknya, reformasi sosial tanpa dukungan hukum menghasilkan idealisme tanpa perlindungan hak yang konkret. Dengan demikian, integrasi antara supremasi hukum, reformasi sosial, dan strategi anti korupsi menjadi kunci dalam membangun sistem yang bukan hanya represif, tetapi juga preventif dan transformatif dalam menghadapi korupsi. Nah, selanjutnya kita membahas tentang peran pemerintah dalam menciptakan sistem yang bersih dan transparan. Pemerintah itu memegang peran sentral dalam membangun tata kelola yang bersih dan anti korupsi. Tanggung jawab ini mencakup tidak hanya aspek hukum dan birokrasi, tetapi juga dimensi moral dan politik sebagai pelayan publik. Pertama, kebijakan anti korupsi harus dijalankan secara menyeluruh, mulai dari regulasi yang tegas, pembentukan unit, pengendalian internal, hingga pelatihan integritas bagi aparatur sipil negara. Nah, pengawasan perlu dilakukan oleh lembaga internal dan eksternal seperti BPK, KPK, dan Ombudsman. Kedua, pemerintah wajib mendorong partisipasi publik dengan membuka akses informasi yang mudah diakses, termasuk melalui platform digital. Dengan keterlibatan masyarakat, transparansi dan akuntabilitas itu dapat lebih terjaga. Yang ketiga adalah penegakan hukum harus tegas dan tanpa tebang pilih. Konsistensi dalam menindak perilaku korupsi, apapun jabatannya, itu menjadi indikator utama keseriusan negara. Dengan sistem yang terbuka dan adil, pemerintah bukan hanya mencegah korupsi, tetapi juga membangun kepercayaan publik dan menjadi fondasi utama stabilitas dan legitimasi pemerintahan. Nah, yang ketiga kita masuk ke keterlibatan masyarakat dalam pengawasan hukum dan reformasi sosial. Nah, keterlibatan masyarakat adalah fondasi yang penting dalam pengawasan hukum dan keberhasilan reformasi sosial. Dalam sistem demokrasi, masyarakat itu bukan hanya objek kebijakan, tetapi juga subjek perubahan yang memiliki hak dan tanggung jawab untuk memastikan apakah hukum ini ditegakkan secara adil dan transparan.
Partisipasi ini dapat diwujudkan melalui pelaporan kasus korupsi, keikutsertaan dalam forum publik, seperti musrenbang seperti yang saya sebutkan, serta pengawasan kebijakan melalui kanal digital dan media sosial. Sistem whistleblowing itu harus dijamin keamanannya agar masyarakat itu tidak takut untuk melapor, karena ada beberapa kasus seperti itu kan. Nah, di sisi lain, informasi sosial itu akan lebih efektif jika nilai-nilai anti korupsi tumbuh dari kesadaran kolektif masyarakat. Pendidikan politik, kampanye etika publik, dan penguatan budaya integritas sangat penting untuk membentuk pola pikir yang menolak segala bentuk praktek korupsi, termasuk yang dianggap kecil sekalipun atau sepele. Nah, organisasi masyarakat sipil (LSM) itu komunitas advokasi atau media massa dan media sosial itu berperan sebagai jembatan dan pengawas independen yang memperkuat akuntabilitas publik ketika masyarakat aktif dan terorganisir. Maka upaya penegakan hukum dan perubahan sosial akan lebih kuat, berkelanjutan dan berdampak luas. Nah, terus kita masuk ke peran sektor swasta dalam mendukung pencegahan korupsi. Sektor swasta itu memegang peran penting dalam pencegahan korupsi, karena keterlibatannya yang erat dengan sektor publik, terutama dalam pengadaan, perizinan, dan investasi. Nah, banyak kasus korupsi bermula dari praktik suap atau gratifikasi yang diberikan ke pelaku usaha kepada pejabat publik. Untuk itu, perusahaan harus menerapkan prinsip good corporate governance, seperti menyusun kode etik anti korupsi, mengadakan pelatihan integritas bagi karyawan, serta menjalankan audit internal secara berkala. Penerapan standar internasional seperti ISO 37001 juga dapat memperkuat sistem manajemen anti suap di lingkungan corporate. Sektor swasta juga perlu menyediakan kanal pelaporan internal yang aman dan rahasia agar pelanggan itu bisa dilaporkan tanpa rasa takut. Transparansi dalam laporan keuangan dan pengadaan itu menjadi indikator penting dalam membangun budaya bisnis yang bersih. Selain itu, kolaborasi aktif dengan pemerintah melalui forum anti korupsi, pelatihan bersama atau dukungan terhadap program pendidikan masyarakat dapat memperluas dampak positif sektor swasta. Nah, dengan mempromosikan integritas terhadap mitra dan pemasok, sektor swasta turut membentuk ekosistem bisnis yang sehat. Nah, ketika dunia usaha bersikap jujur dan transparan, mereka tidak hanya menjaga reputasi perusahaan, tapi juga turut memperkuat sistem nasional yang bersih dan berkeadilan. Oke, akhirnya kita sampai kesimpulan dan rekomendasi. Jadi intinya adalah korupsi adalah masalah multidimensi yang melibatkan aspek hukum, sosial, budaya, dan kelembagaan. Nah, untuk mengatasinya perlu keterpaduan antara supremasi hukum, reformasi sosial, dan strategi pencegahan. Nah, hukum yang kuat itu memberikan kepastian dan efek jerak, sementara reformasi sosial membentuk budaya anti korupsi dalam masyarakat. Strategi preventif seperti transparansi, teknologi digital, pendidikan integritas, serta partisipasi publik itu juga sangat krusial. Keterlibatan sektor swasta, media, dan masyarakat sipil turut memperkuat upaya kolektif ini. Jadi sinergi ketiganya itu akan membentuk sistem pemerintahan yang adil, bersih, dan berkelanjutan. Nah, di sini ada beberapa rekomendasi. Yang pertama itu, pemerintah dan legislatif itu perlu menyusun kebijakan anti korupsi yang menyeluruh, tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan edukatif. Yang kedua, penegak hukum seperti KPK, kejaksaan, dan kepolisian itu harus dijaga independensinya dari tekanan politik, agar efektif dan profesional gitu, tidak berat sebelah. Dan yang ketiga, pendidikan anti korupsi perlu ditanamkan sejak dini melalui kurikulum sekolah dan kampus untuk membangun karakter gitu, supaya nantinya setelah mereka terjun ke dunia bekerja gitu, atau masuk di umur produktif, mereka itu mempunyai karakter yang anti korupsi gitu. Yang keempat, peran masyarakat dan media harus diperkuat melalui sistem pelaporan publik yang aman dan terpercaya. Yang kelima, sektor swasta harus mengedepankan etika bisnis, transparansi, dan tata kelola yang bersih. Dan yang terakhir, diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, swasta, akademisi, dan masyarakat sipil untuk menciptakan ekosistem anti korupsi yang asri. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.